Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung menikmati perbincangan kali ini. Kita masih bahas mengenai sinergi ulama dan lembaga penyiaran, menjaga kualitas informasi dan etika di era digital. Kami ulangi, kami bersama dengan dua orang tamu kami untuk pagi hari ini. Yang pertama, beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Haswan Iskandar JMM, dan yang kedua, kami juga bersama dengan Ketua Tanfiziah PWNU DIY, Bapak Dr. Zuhdi Muhdor SHM Hum. Line interaktif kami buka, monggo silahkan bisa bergabung untuk ngobrol dengan narasumber kami. Anda boleh telepon di 4477666, awali dengan 0274 untuk Anda yang berada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kembali saya bersama dengan kedua tamu kami. Tadi Pak Zuhdi sampai pada tabayun ya Bapak ya, jadi informasi yang dapatkan itu tidak asal di-share, tapi dikonfirmasi dulu, di cross-check dulu. Ibarat kalau kita kenal dengan orang baru gitu ya, calonnya mungkin ya pemirsa ya, kan nggak serta-merta langsung jadi, tapi kita cross-check dulu ini keluarganya dari mana, pekerjaannya apa, dan selanjutnya gitu. Monggo bisa dilanjut dulu Bapak, silakan. Iya, ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi ada kelanjutannya. Jadi setelah kita diperintahkan untuk tabayun, ya di sana ada kalimat antusbihu bijahalatin, bahwa kalau kamu kemudian itu tabayun dulu, antusibu qauman bijahalatin, ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau kita belum konfirmasi langsung melakukan sharing tanpa saring ya istilahnya, itu bisa jadi kita menjustifikasi, kita memvonis suatu kelompok atau seseorang karena berdasar ketidaktahuan kita. Istilahnya dalam Al-Quran bijahalatin, dengan kebodohan kita. Kita ini belum tahu apa-apa, nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, kita sudah sepertinya memvonis. Nah itulah yang kemudian akan menimbulkan kekacauannya. Itu. Kemudian yang kedua, agama juga memberikan rambu-rambu yang disebut dengan ijtinabudzonni untuk menjauhi prasangka. Nah sebetulnya prasangka ini tentu yang dimaksudkan adalah prasangka buruk. Karena kalau agama kan mengajarkan kita untuk banyak berhusnudzon ya, berbaik sangka kepada siapapun. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu sampai-sampai mengajarkan kalau kita melihat kambing aja kita perlu berprasangka baik, lebih baik. Karena siapa tahu kambing itu nggak pernah melakukan dosa dibanding kita yang meskipun kelihatan hebat tapi ternyata banyak dosa, sehingga mungkin kita masuk neraka, kambing malah mungkin tidak dituntut seperti kita gitu kan. Jadi memang prasangka baik itu juga sangat penting. Kita tidak mudah menuduh atau menganggap orang lain jelek gitu. Karena ini juga ajaran agama. Kan dalam Al-Quran juga dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu ya katsiram minadz-dzanni. Jauhilah dzon atau prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu adalah mengandung dosa. Jadi sebagian prasangka kita itu mengandung dosa, itu sudah dinas oleh Al-Quran. Sehingga ketika kita berprasangka, nah, maka berarti kita sudah membangun dosa gitu ya pada orang lain. Nah, jadi maksudnya bukan berarti orang lalu tidak boleh berprasangka sama sekali ya, tetapi hindari banyak-banyak berprasangka jelek kepada orang lain, karena itu akan menjadi sumber dari kekacauan ya. Nah, dan masih banyak lagi. Kemudian nanti ada yang disebut dengan ghibah, ada yang disebut dengan fitnah ya, itu yang didasarkan pada hal-hal yang tidak benar. Yang namanya ghibah itu misalnya menyebarkan aib orang lain yang orang itu tidak suka aibnya disebarkan, ya, itu ghibah. Sedangkan fitnah itu menyebarkan berita bohong tentang orang lain. Nah dua-duanya itu tidak boleh. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dosa ghibah itu lebih berat dibanding
dosanya orang yang 30 kali melakukan zina. Sampai begitu. Karena ketika kita sudah terlanjur menyebarkan kebohongan kepada orang lain, dan itu sudah dipercaya oleh banyak orang, disebar orang lain semuanya banyak tahu, kita akan sangat sulit minta maafnya kepada korbannya. Gimana cara meminta maaf itu? Apalagi itu secara tidak langsung membentuk opini publik, Bapak ya. Ini ujaran kebencian, hoax ke sana, Pak Azwan ya. Iya, jadi itu hate speech kan. Jadi sudah terlanjur tersebar, ternyata tidak benar. Orang yang diminta maaf lalu sudah terlanjur sakit hati, dia tidak bisa memaafkan, gitu kan. Nah, padahal orang yang mempunyai dosa kepada orang lain yang tidak dimaafkan itu kan, kalau dalam kacamata agama itu akan menghalangi dia masuk surga, gitu kan. Nah, ini jadi apa, dosanya bisa beruntun sampai bertahun-tahun, bahkan sampai turun-temurun tuh kalau kemudian yang jadi korban sampai meninggal belum sempat memaafkan gitu. Jadi ini yang saya kira perlu kita bareng-bareng lakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat melek ya kan, dan tidak memanfaatkan IT atau aplikasi digital misalnya itu untuk kepentingan hal yang tidak baik gitu. Ya, izin saya kembali ke Pak Azwan. Ini kan berarti kan literasi, edukasi menjadi kunci gitu. Bagaimana untuk bisa membangun, menjaga kualitas informasi dan etika. Ini media penyiaran konvensional seperti televisi dan radio bagaimana bisa mengambil peran, Pak? Nah, disinilah kemudian kita bisa masuk ya ke dalam konteks bagaimana kita di media penyiaran televisi dan radio untuk bisa bersama-sama dengan stakeholder yang lain membangun sebuah ekosistem penyiaran yang baik. Karena apa? Karena kita pahami bahwa media penyiaran itu pasti ada penanggung jawabnya. Dia punya lisensinya, ya punya izin-izinnya untuk beroperasional. Kemudian juga punya SDM yang bisa diandalkan ya, baik itu hiburan, berita, edukasi dan lain-lain. Nah, tentu saja derasnya arus informasi ini sebenarnya sudah mulai publik itu sudah mulai, atau netizen katakan sudah mulai cerdas gitu ya. Mereka akan membandingkan informasi yang ada di berseliweran tadi di berbagai platform tadi dengan media mainstream, termasuk radio, termasuk televisi. Nah, dengan demikian kita berharap agar media-media mainstream ini bisa menjadi garda depan untuk menghadang, menghalangi, mengkonter gitu ya. Informasi-informasi yang memang tidak bermanfaat bagi publik ya. Kan kita mengenal adanya misalnya misinformasi, kita mengenal dengan disinformasi. Nah, tapi yang paling parah itu kan adalah malinformasi. Memang dibuat ya untuk sesuatu agenda setting tertentu yang menggiring publik ya untuk tidak suka atau suka kepada pihak-pihak tertentu juga gitu ya. Nah, ini bagian ini yang mestinya publik tercerahkan ya dengan hadirnya para ulama, karena para ulama masuk ke ruang-ruang publik bahkan sampai ke desa-desa gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi bukan sekedar corong, tetapi bagaimana ulama juga bertanggung jawab untuk publik ini bisa tercerahkan. Tadi disampaikan Pak Yai bahwa misalnya harus ada klarifikasi, harus ada tabayun gitu ya, katakan seperti itu, harus ada verifikasi. Dan kemana dia harus memverifikasinya? Mestinya ya ke media mainstream, televisi, radio gitu ya, yang informasi-informasi itu bisa didapatkan dengan murah ya, juga dengan cepat gitu ya, karena bisa televisi juga bisa real time, kemudian radio juga bisa real time, dan kerangkanya juga tidak ingin masyarakat rusak kan seperti itu. Jadi menurut saya
bagaimanapun ya televisi dan radio mestinya harus berperan penting dalam membangun kecerdasan digital kita di masyarakat atau di publik. Saya kira televisi dan radio itu, punya kode etik jurnalistik yang terus menjadi senjata gitu Pak ya. Ya, kita kan di media penyiaran itu kan ada yang dinamakan dengan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan juga ada SPS-nya, standar program siarannya. Misalnya soal keagamaan pun misalnya tidak boleh melecehkan agama yang lain, bahkan siaran-siarannya juga tidak mestinya harus berimbang gitu ya, toleran gitu. Nah, di DIY juga sudah punya perda penyiaran ya, Perda nomor 13 tahun 2016 di mana di pasal 15 itu ya di ayat 2 poin E itu terkait dengan muatan lokal ya atau siaran lokal itu adalah penyuluhan agama dan kepercayaan. Baik, izin sampai di situ dulu. Kita akan jeda dulu. Pemirsa, Anda yang ingin tahu lebih lanjut seperti apa, pastikan bersama dengan kami akan kembali usai jeda yang berikut.